Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Alfanur, CQP Angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Kembang, Kabupaten Jepara. Pada pagi hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Heni Fatmawati dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Yudi Prasetyo. Langsung saja saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Tidak tegang ya Bu ya? Oh, enggak. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Heni sudah Iya. meluangkan waktu pada pagi hari ini. Jadi setelah kita melakukan kegiatan pra-observasi, kemudian observasi sebagai rangkaian dari kegiatan supervisi akademik ya Bu ya. Pagi ini kita akan melakukan perbincangan pasca observasi. Nah, kegiatan ini akan kita akan dibersamai oleh pengajar praktik saya yaitu Pak Yudi Prasetyo. Jadi kegiatan pasca observasi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Heni terkait dengan observasi yang telah saya lakukan kemarin. Gitu. Nah, bisa kita mulai ya Bu ya? Ya. Oke. Pertanyaan pertama nih Bu Heni. Apa nih harapan dari Bu Heni dengan perbincangan kita pagi ini? Terima kasih dia. Yang pertama kami atau saya sebagai guru BK di sekolah SMP Negeri 4 Kembang, yang jelas tujuan utamanya sharing untuk meningkatkan, menyelesaikan atau mencari solusi bagaimana terkait dengan kendala atau mungkin perkembangan siswa yang mungkin sekarang eranya digital itu kita harus sharing dari berbagai pihak. Dan juga sharing untuk terkait layanan kedepannya untuk lebih baik. Oke, berarti jadi yang ingin Bu Heni tujuh dari perbincangan kita pagi ini adalah sharing terkait dengan layanan ya Bu ya, dan kedepannya mungkin kelebihan atau kekurangan dari layanan yang sudah Bu Heni lakukan kemarin ya. Oke, lalu bagaimana perasaan Bu Heni ketika kemarin melaksanakan layanan bimbingan secara kelompok ya Bu ya? Gitu. Perasaannya seperti apa sih gitu? Yang jelas senang banget Bu, karena mengumpulkan siswa yang mempunyai topik atau permasalahan yang sama itu kalau hatinya tidak bahasanya ternyata tidak terbuka, itu tidak bisa gitu. Jadi senang banget bisa mengumpulkan, bisa mempersatukan mereka dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Oke, berarti senang karena kemarin telah berhasil mengumpulkan anak-anak yang memiliki permasalahan yang sama ya kemarin ya. Oke. Kemudian anak-anak kemarin sudah mencari solusi ya Bu ya dari permasalahannya. Nah, dari perbincangan kita kemarin saat pra-observasi dan sudah melaksanakan observasi, apakah yang Bu Heni rencanakan itu sudah sesuai dengan pelaksanaannya? Yang jelas kalau rencana sama pelaksanaan ya itu sudah sesuai Bu, karena di runtutannya itu dari tahap awal, tengah sama akhir itu memang harus runtut dalam pelaksanaan bimbingan kelompok atau layanan yang lain memang sudah ada di RPL, itu memang harus sudah runtut dengan tujuan nanti ada tahapan itu biar situasinya dalam pengembangan dinamika kelompok itu berjalan dengan maksimal. Berarti ini sudah sesuai dengan yang direncanakan itu ya. Lalu apakah murid-murid Bu Heni sudah mencapai tujuan layanan yang Ibu lakukan? Untuk sementara memang sudah Bu, karena karakter siswa itu kan beda-beda. Jadi untuk kami di awal sudah meningkatkan dinamika kelompok agar tercipta suasana yang kondusif itu memang tidak mudah. Jadi memang sudah bagus, tapi memang perlu dikemas lebih lebih menarik, lebih indah gitu. Berarti tujuan
memberikan siswa bahwa kalian itu harus jujur dengan tujuan menciptakan karakter. Gitu. Nah, pembelajaran kemarin juga terlihat anak-anak antusias. Iya, iya. Nah, hal baiknya adalah kegiatan berjalan sesuai rencana ya Bu ya. Iya. Dan anak-anak juga antusias dalam menyampaikan apa ya masalahnya, bisa Iya. bercerita Iya, ya iya, Bu ya. betul. Lalu ada nggak nih hal yang mungkin Bu Yeni apa namanya merasa kurang pada layanan kemarin sehingga mungkin Bu Yeni perlu meningkatkan apa dari layanan yang kemarin? Oh, iya Bu. Dalam setiap layanan itu memang ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi dari saya pribadi pun apa ya Bu bahasa sekarang merefleksi atau apa Iya. gitu ya. Merefleksi untuk setiap kegiatan memang itu perlu, memang layanan bimbingan kelompok yang melibatkan beberapa siswa yang mempunyai karakter yang berbeda dengan tujuan menyelesaikan masalah dengan harapannya dengan baik hasilnya, itu memang perlu apa namanya perlu teknik agar bagaimana nantinya siswa atau peserta didik itu mempunyai tujuan yang jelas dengan apa namanya dengan kegiatan yang ada di sekolah, karena di sini itu kan hubungannya dengan pembelajaran. Jadi hal baiknya itu jelas ada. Terus yang utama saya kepengen meningkatkan rasa percaya diri, memberikan stimulus. Memberikan stimulus ya. Iya, karena dengan memberikan stimulus, terus nanti dia muncul timbul rasa percaya diri, dia mempunyai kekuatan, dia mempunyai rasa tanggung jawab, terus oh saya itu dibutuhkan, saya itu dihargai. Akhirnya dalam layanan itu tadi yang mungkin ada kekurangannya atau perlu perbaikan istilahnya ya, itu nanti bisa terpecahkan. Gitu. Baik nanti saya merefleksi dengan saya bertanya sama bapak ibu guru yang lain, atau mungkin bertanya langsung ke siswa, itu nanti enak. Jadi yang pertama memang harus memberikan stimulus bahwa agar kalian siswa itu punya kekuatan. Gitu. Berarti yang perlu saya garis bawahi ini meningkatkan pemberian stimulus kepada Iya, siswa ya Bu iya, ya. betul. Oke, agar apa nanti anak-anak apa namanya bisa bercerita menjadi percaya diri seperti itu ya. Iya. Oke. Lalu strategi apa yang akan Bu Yeni lakukan ya untuk memperbaiki kekurangan yang tadi Bu Yeni sampaikan? Oh iya, gini Bu, untuk yang pertama ini sedikit cerita ya Bu ya. Kalau yang di RPL itu kan memang ada tahapan awal, terus tengah atau inti, terus penutup. Di tahap-tahapan itu nanti saya sisipkan ice breaking. Oh, SBY-nya ya. Saya sisipkan ice breaking di mana nanti yang jelas tujuan saya pribadi dan tujuan sekolah yang jelas biar anak itu nyaman. Nah, jadi langkah pertama itu, jadi memberikan ice breaking, terus nanti suasananya
Yang jelas dari saya sendiri juga Bu. Jadi di sini tetap saya belajar ya dari berbagai pihak. Jadi apa namanya, kekurangan saya waktu itu apa. Jadi saya merefleksi ya untuk saya sendiri, untuk kegiatannya itu seperti apa, terus merefleksi ke ke siswa. Karena gini Bu, dalam berbagai jenis layanan di bimbingan di layanan konseling itu ada apa namanya Bu ya, kayak LKPD dari awal, terus nanti pelaksanaan, terus akhir. Dari itu nanti saya olah. Oh sebenarnya saya menyampaikan seperti ini, terus siswa itu sudah paham apa belum, arahan saya, tujuan saya ke A misalkan, anak sudah paham gitu. Jadi lebih apa namanya, tidak mengotor untuk saya sendiri tapi untuk semua. Berarti tadi memberikan stimulus dengan ada SBG, kemudian anak-anak juga melakukan refleksi. Oke. Jadi apa yang sudah Bu ini rencanakan? Kira-kira kapan nih pelaksanaannya? Pelaksanaannya yang jelas saya berusaha untuk Secepatnya ya. Ya karena gini, kalau nanti hasil dari refleksi itu, dari LKPD itu, kalau tidak secepatnya saya apa namanya tidak lanjuti, nanti anak itu kayak apa sih udah begini nyatanya kayak gitu. Dan berlalu sudah ya. selesai gitu ya. Jadi kalau ada apa ya, oh ya mungkin secepatnya mungkin sehari 2 hari setelah kita lihat di survei seperti apa, setelah dari layanan pertama itu nanti seperti apa. Terus kalau sudah ada perkembangan ke arah yang lebih baik atau malah menurun, dan dari itu nanti kita mengambil tindakan tetap di layanan bimbingan kelompok atau menggunakan layanan konseling individu. Ya, jadi kadang ada gini Bu, di satu anggota kelompok itu kalau setelah ada layanan yang pertama kok dia memang sudah misalkan ada 6 kemarin itu terus yang 3 sudah baik, terus ada yang 3 tapi yang 3 ini mungkin ditambah dengan kelas yang lain, kan bisa jadi ya. Nah, itu nanti bisa diambil bimbingan kelompok juga, bisa individu juga bisa gitu. Jadi menyesuaikan kebutuhan siswa juga gitu. Harapan kami nanti secepatnya biar nanti terentaskan permasalahannya seperti apa gitu. Oke, terima kasih Bu Heni atas sharing-sharingnya, berarti terkait dengan yang telah dengan lakukan dan yang akan dengan lakukan untuk memperbaiki layanan ke depannya. Semoga perbincangan kita pada pagi hari ini bermanfaat ya Bu ya, tidak hanya untuk Bu Heni, untuk kita dan juga untuk sekolah. Terima kasih Bu Heni. Sama-sama Bu. Demikian percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama rekan saya Ibu Heni Fatmawati selaku guru bimbingan layanan BK. Bimbingan layanan konseling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.